Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Bobotoh sindir Persebaya, tutorial main di Asia. Perseba Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSBS pihak di Stadion Maguwarjo Sleman. Pertandingan tersebut berakhir panas dan penuh drama karena diwarnai 3 kartu merah. Dua pemain Persebaya yakni Mikael Tata dan Leo Lelis diusir wasit. Sementara satu kartu merah lainnya diberikan kepada bek PSBS pihak Nur Hidayat. Hasil imbang itu membuat Persebaya gagal menembus 5 besar klasemen sementara BRI Super League. Kegagalan menang lawan tim papan bawah itu menjadi bahan lelucon bagi sebagian bobotoh rival Persebaya yang tak segan melancarkan komentar bernada sindiran di akun resmi Instagram Persebaya. Banyak komentar bobotoh menyindir lewat kalimat tutorial mengalahkan pihak hingga tutorial main di Asia, di mana Persib baru saja mengalahkan Selangor FC di ajang ACL2. Faisal Halim kagumi atmosfer versus Persib. Kapten Selangor FC Faisal Halim tidak bisa menutup kekecewaannya setelah timnya menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah Persib Bandung pada laga lanjutan grup G AFC Champions League 2. Tetapi mengenai atmosfer pertandingan, winger berusia 27 tahun itu kagum dengan dukungan bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Menurutnya, keberadaan supporter membuat pertandingan semakin menarik. Sebagai pemain profesional itu adalah normal. Saya bisa lihat para pendukung Persib datang ke stadion untuk mendukung timnya. Ketika bermain tandang, kami harus lebih fokus dan mental harus lebih kuat untuk mempersiapkan diri. Jadi tidak cukup untuk tim kami hari ini dan kami harus belajar, kata Faisal Halim. Faisal Halim menilai Persib banyak dihuni pemain berkualitas, termasuk penggawa timnas Indonesia. Kehadiran pemain timnas Indonesia buat Persib makin solid tentunya. Hernando jadi pahlawan hindarkan Persebaya dari kekalahan. Penjaga gawang Perseba Surabaya Hernando Ari dinobatkan sebagai Man of the Match atau pemain terbaik dalam laga melawan PSBS pihak pada pekan ke-10 BRI Super League. Gelar tersebut diraih Hernando Ari berkat performa gemilang yang diperlihatkan ketika membawa timnya menahan tuan rumah PSBS pihak dengan skor 0-0 di Stadion Maguwarjo. Unggul jumlah pemain, PSBS berada di atas angin dan terus menggempur pertahanan bajul ijo. Tetapi usaha yang mereka lakukan sia-sia lantaran Hernando Ari tampil begitu mempesona di bawah Mistar. Persija raih kemenangan lagi dekati puncak klasemen. Skuad Macan Kemayoran meraih kemenangan 1-0 di kandang Madura United pada Jumat 24 Oktober malam. Gol kemenangan Persija tercipta di menit ke-37 lewat upaya striker asal Brazil, Maxwell. Gol dari penyerang ganas itu membungkam pendukung Madura United yang memadati Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Mauricio Souza tampak sangat senang dengan kemenangan yang diraih Persija Jakarta di kandang Madura United. Para penggawa Macan Kemayoran menjalankan rencana dengan baik. Tapi apa yang sudah saya rencanakan di pertandingan terjadi hari ini. Mereka bermain dengan cara kami bermain. Saya mau sampaikan selamat untuk pemain saya. Bagaimana mereka main dalam pertandingan. Bagaimana mereka berusaha dari menit pertama sampai akhir, terang Mauricio Souza. Hasil ini membawa Persija ke peringkat kedua klasemen sementara dekati Borneo FC yang ada di puncak klasemen. Edu Perez sebut sulit menang dengan 9 pemain. Hasil satu pemain yang dipetik Persebaya terasa sangat mahal dan penuh perjuangan. Pelatih Persebaya Eduardo Perez secara terbuka melayangkan pujian setinggi langit bagi dedikasi dan semangat juang para pemainnya. Meski timnya hanya membawa pulang 1 angka, arsitek asal Spanyol tersebut mengakui betapa sulitnya meraih poin kali ini. Timnya sudah dipaksa bermain dengan defisit 2 pemain sejak penghujung babak pertama. Sulit, kami bermain 60 menit dengan 9 pemain. Saya sangat bangga dengan para pemain saya. Bagaimana kami bermain 60 menit dengan 2 pemain lebih sedikit dan memberikan segalanya, ujar Eduardo Perez setelah laga berakhir. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu dengan tegas menolak untuk memberikan komentar terkait keputusan wasit perihal 2 kartu merah yang diberikan kepada anak asuhnya.
Tom Haye mendadak jatuh sakit. Persib Bandung tetap menunjukkan tajinya di ajang AFC Champions League 2 meski tanpa gelandang andalannya Tom Haye saat menghadapi Selangor FC Malaysia. Absennya Tom Haye tentu menjadi kejutan sebab pemain berdarah Belanda itu sebelumnya dipersiapkan tampil sebagai starter. Pelatih Persib Bojan Hoda mengungkapkan absennya Tom Haye disebabkan kondisi kesehatannya mendadak menurun. Tom Haye sempat berlatih normal sebelumnya, tapi pagi harinya dia merasakan demam. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditemukan semacam parasit di tubuhnya sehingga kondisi fisiknya melemah, jelas Bojan Hoda. Meski demikian, Bojan Hoda memastikan sang gelandang tak akan absen lama. Menurutnya, pemain bernomor punggung 33 di Persib hanya membutuhkan waktu untuk pemulihan selama 2 hari saja. Alex Pastur tak becus sebut Indonesia mustahil ke Pildun. Alex Pastur melihat mencapai Piala Dunia 2026 tidak logis mengingat ranking FIFA Timnas Indonesia pada saat itu hanya 119, sementara Arab Saudi 59 dan Irak 58. Seperti yang saya pahami, kesepakatannya terdiri dari 3 pemain. Yang pertama tentu saja akan luar biasa jika berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi dengan posisi peringkat 119 dunia, itu bukan hal yang mudah dan realistis, ungkap Alex Pastur. Mantan punggawa timnas Indonesia Roci Putirai baru-baru ini menjadi narasumber Nusantara TV, menyoroti pernyataan Alex Pastur tersebut. Ia tak setuju dengan pendapat pelatih berusia 58 tahun tersebut soal ranking FIFA ikut menentukan sebuah prestasi tim menuju Piala Dunia. Roci Putirai mengambil contoh tingginya motivasi dari negara-negara di Afrika yang secara tradisi bukan pemenang Piala Dunia. Timnas Maroko dan Senegal memang punya ranking FIFA di posisi 20 besar. Namun, Cape Verde berhasil mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia dengan ranking FIFA 71, atau Ghana kembali ke Piala Dunia dengan bekal ranking ke-73 FIFA. Senjata double kill Arema, Paulinho Marcelin. Winger Arema FC, Paulinho Marcelin punya senjata double kill. Setelah jadi top assist, kini jadi top dribble di pekan ke-9 BRI Super League. Rekor tersebut menjadi bukti kualitas pemain Arema FC musim ini tidak main-main di bawah asuhan pelatih kepala Marcos Santos. Sebagai top successful dribble pekan ke-9, Paulinho Marcelin mencatatkan dribble sukses sebanyak 15 kali. Aksi itu sudah berbuah 4 assist untuk 4 gol pemain Arema FC lainnya. Tidak heran Paulinho pun juga menjadi pemuncak daftar top assist sementara bersama Juan Villa dan Mariano Peralta dari Borneo FC. Nah, menariknya isu Arema FC akan berjumpa dengan Borneo FC. Patut dinantikan siapakah pemain yang akan membuat assist nantinya cuy. Erick Thohir beberkan kriteria pelatih timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sebelum menunjuk pelatih baru timnas Indonesia. Dia memastikan proses ini tidak akan dilakukan terburu-buru karena menyangkut masa depan sepak bola nasional. Erick menjelaskan keputusan mencari pelatih baru bukan sekedar mengganti sosok yang lama, tetapi memastikan bahwa pilihan berikutnya benar-benar membawa peningkatan. Coach STY dan Coach Patrick sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach STY kita apresiasi, apa kekurangannya kita pelajari, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Erick Thohir memastikan proses seleksi akan melibatkan analisis atas kinerja, karakter, dan filosofi permainan di setiap calon pelatih. Tujuannya agar timnas Indonesia tidak hanya kompetitif di level Asia, tetapi juga memiliki identitas permainan yang kuat di masa mendatang. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. Persik Kediri ditahan imbang PSM Makassar. Di laga ini, Persik harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, namun berhasil menyamakan skor setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Bali United ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 0-0. Meskipun Persita sempat mencetak gol lewat Hoki Caraka tapi offside.
Dan di pertandingan lainnya Arema FC secara misterius dan mengejutkan ya main dengan penuh emosi dan mendapatkan 2 kartu merah sama dengan Persebaya kemarin ya. Wah, ini sungguh tidak lazim gitu teman-teman. Dan berikut ini klasemen sementara Borneo FC masih di puncak klasemen. Sementara Arema FC yang kalah tadi ada di nomor 8. Nomor 9 ada Persebaya di bawahnya. Ini dua kembar Jatim ini nggak mau jauh-jauhan sepertinya ya guys ya. Nomor 2 ada Persija Jakarta diikuti Persita dan nomor 4 PSM Yogyakarta.